Hello Pisces, ini adalah bacaan umum untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energi Anda, cerita Anda sepanjang Disember 2024. Dan ini adalah pembacaan umum. Oleh kerana secara umum sahaja, saya suka mengingatkan apa yang dibacakan di sini sebahagiannya tepat sesuai terjadi kepada anda, tapi tidak semestinya berlaku kepada orang lain, dan apa yang terjadi kepada orang lain tidak semestinya berlaku kepada anda. Guna kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi anda. Gunakan intuisi anda untuk mengambil bahagian cerita yang menepati energi anda. Okey, jadi sebelum saya memulakan reading menggunakan kad, di saat saya melakukan meditasi untuk reading zodiak anda, di awal meditasi saya menghidu bau harumannya. Jadi saya pun tidak pasti apa bau harumannya. Kemudian saya mendengar black opium. Jadi mungkin ini penjelasan ataupun pencerahan untuk seseorang yang sama ada anda memakai perfume ini, black opium. Saya tidak memakai black opium, jadi saya pun tidak pasti apakah aroma yang saya terhidu itu adalah bau black opium, tapi ini yang saya dengar. Ataupun mungkin juga ada seseorang yang anda kenali, seseorang dalam hidup anda yang memakai perfume ini, atau anda punya keinginan untuk mendapatkan, untuk membeli perfume ini. Kemudian saya ada rasa cemburu di hati. Okay. Dan rasa cemburu itu hilang setelah saya bertanyakan apakah apa yang difokuskan, apa yang menjadi keutamaan kepada Pisces pada Disember ini. Saya mendengar kerja. Okay. Jadi saya melihat seperti pergerakan yang agak pantas. Anda melakukan pergerakan yang agak pantas, dan saat saya bertanyakan yang harus difokuskan, yang juga seharusnya diberi keutamaan oleh Pisces, kemudian saya diberikan gambaran yin dan yang. Jadi kalau saya tidak salah, saya tidak ada background tentang ini, saya tidak ada ilmu tentang ini, tetapi kalau saya tidak salah ini menurut ajaran Taoism, mungkin begitu. Saya tidak pasti kalau betul atau tidak cara sebutan. Okey. Tapi apa yang saya diperjelaskan untuk anda yang tidak mengerti maksudnya, ini apa yang saya dapati. Segala sesuatu, katanya segala sesuatu di alam semesta ini adalah ada aspek yang berlawanan dan saling punya kebergantungan, saling bergantung untuk saling membina. Contohnya kalau malam ada malam dan siang, kalau ada hitam ada putihnya, kalau ada gelap ada juga terangnya. Dan bayang-bayang, contoh yang saya diberi ya, bayang-bayang tidak akan wujud seandainya tidak ada cahaya. Seperti juga wanita dan lelaki itu punya sifat yang berbeza, ada perbezaannya. Sangat jauh perbezaannya, tetapi saling bergantung untuk membina generasi baru. Jadi harus ada kesadaran tentang itu katanya. Jadi mungkin juga bercakap tentang kesadaran tentang kesan kepada setiap perbuatan, setiap tindakan. Jadi kalau melakukan hal ini pasti ada kesannya, pasti ada kesannya di masa akan datang. Mungkin seperti itu juga ya. Dan saya bertanyakan halangan perjalanan hidup. Apakah rintangan hidup Pisces pada Disember ini? Saya diperlihatkan suasana yang gelap. Jadi mungkin saya tidak pasti, mungkin ada di antara anda yang benar-benar menghadapi masalah bekalan elektrik. Mungkin juga ada yang tidak pasti di mana penghujung situasi anda. Apakah penghujung situasi? Mungkin ada yang tidak pasti masa depannya bagaimana. Jadi seperti meraba-raba dalam gelap, tidak pasti, masih tidak pasti. Dan apa yang ingin dicapai oleh Pisces Desember ini? Jadi untuk
keinginan, hajat anda, apa yang anda inginkan, matlamat, tujuan hidup anda pada bulan Desember ini berbeza-beza setiap individu. Jadi mungkin benar buat anda, mungkin juga tidak. Ambil mana bahagian yang tepat, karena ada di antara anda di sini yang sedang membina keyakinan diri. Membina keyakinan diri, mungkin juga coba untuk mengumpul kekuatan untuk meyakinkan seseorang, meyakini ketulusan seseorang, begitu energi yang saya rasa. Saya juga mendengar telepon. Jadi saya tidak tahu apa maknanya telepon kepada anda. Saya hanya mendengar telepon. Senyuman kebahagiaan katanya. Jadi saya melihat seseorang tersenyum tetapi di hatinya ada rasa sedih. Jadi mungkin ingin mencari kebahagiaan sejati, kebahagiaan mutlak, mungkin kebahagiaan bersama dengan pasangan. Kemungkinan seperti itu. Dan saya mendengar saya mahu engkau. Oke, jadi itu message yang ada dalam meditasi. Kita lihat bagaimana pula dengan reading card anda. Mohon berikan saya card yang menjelaskan situasi yang akan dihadapi oleh Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia dan tidak dijangkakan oleh Pisces akan berlangsung dalam hidup mereka sepanjang Desember ini. Apa yang mereka fokuskan, yang menjadi keutamaan kepada Pisces, yang harus diutamakan, dan rintangan hidup mereka. Saya mendengar amin. Oke. Wow. Tindakan. Apa yang menjadi keutamaan anda pada Desember ini adalah bertindak sesuai dengan apa yang engkau perkatakan. Engkau mahu membuktikan engkau adalah seorang yang cakap serupa bikin. Oke, jadi bertindak seperti apa yang engkau katakan, seperti engkau janjikan. Juga engkau memaksa. Ini energi seseorang yang mahu memaksa diri untuk bekerja, untuk melakukan yang terbaik, untuk membuktikan engkau mampu melahirkan sesuatu yang berkualiti. Menunjukkan sesuatu yang berkualiti. Begitu yang saya rasa di sini. Tetapi selain daripada ini, apa yang harus anda fokuskan, apa yang engkau tidak boleh lupakan, harus juga dilakukan pada Desember ini adalah ruang pribadi. Mengasihi diri sendiri. Memanjakan diri sendiri. Ya, rawat dirimu, beli sesuatu untuk diri sendiri, begitu energi yang saya rasakan. Engkau harus punya ruang pribadi, ruang waktu khusus untuk dirimu, bukan bekerja dan bekerja sahaja, begitu. Nikmati hidup ini, nikmati hasil usahamu. Oke, rintangan hidup, rintangan yang engkau hadapi adalah engkau merasakan terlalu banyak misteri dalam hidupmu yang tidak dapat engkau rungkaikan. Jadi mungkin karena itu saya melihat halangan ataupun rintangan tadi dalam meditasi, suasananya gelap. Engkau merasa hidupmu terlalu banyak misteri, terlalu banyak persoalan. Engkau tidak tahu kenapa engkau berada dalam situasi ini, bagaimana untuk menghadapi situasi ini. Kenapa? Energinya seperti, kenapa diri saya bukan orang lain? Kenapa orang lain seperti ini tetapi saya? Kenapa mereka mempersoalkan saya tetapi mereka tidak? Saya juga menghadapi situasi yang sama seperti orang lain tetapi mereka tidak dipersoalkan, saya dipersoalkan. Energi yang seperti itu saya rasakan. Jadi ini adalah rintangan anda untuk menghadapi situasi seperti ini, menghadapi perubahan besar dalam hidup anda. Kebanyakan anda Pisces, anda mengalami perubahan besar dalam hidup anda. Dan perubahan besar ini saya merasakan memerlukan engkau untuk harus tidak ada pilihan tetapi harus juga minta pertolongan. Nah, ini yang harus engkau sedar. Dalam meditasi saya sudah diberi penglihatan tentang konsep yin dan yang di sini. Engkau mungkin merasa segan untuk meminta pertolongan, tetapi
Dalam dunia ini, manusia kita harus ada saling kebergantungan. Jadi meminta bantuan, minta pertolongan itu perlu, sudah pastinya diperlukan oleh semua. Kita bukan pulau, manusia tidak boleh hidup seperti pulau. Ada kebergantung, harus saling uh, membantu. Ya. Oke, message lain untuk Pisces. Yang harus diketahui oleh Pisces. Yang harus diketahui oleh Pisces. Saya mendengar seseorang, mungkin ini pikiran seseorang, mau bangkit dari kegagalan, tetapi segala usaha dipersoalkan. Hidup ini penuh dengan misteri, katanya. Pisces, Anda ada pesanan untuk kebebasan. Anda sedang menghadapi pembelajaran hidup. Jadi, pesanan untuk membebaskan diri daripada ikatan. Saya merasakan keterikatan terhadap pikiran-pikiran negatif diri sendiri, jangkaan negatif tentang diri sendiri. Engkau tidak mampu, engkau tidak berupaya, engkau tidak mampu melakukan. Jadi saya merasakan itu engkau sedang belajar untuk membebaskan diri daripada pikiran negatif tentang diri sendiri dan juga seseorang lain, orang yang penting dalam hidup Anda. Semuanya tentang dirimu pada bulan Desember ini. Jadi fokusnya adalah belajar tentang dirimu sendiri, coba memahami diri sendiri. Wow, Anda ada reunion. Tetapi saya lebih, menurut apa yang saya diberitahu, ini lebih kepada penyatuan dirimu dengan dirimu. Jadi, ya, belajar tentang dirimu, maka engkau dapat, saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya. Tetapi ini lebih kepada kefahamanmu terhadap dirimu sendiri itu membuatkan engkau dapat bersatu dengan jiwamu yang sebenar. Saya harap Anda paham ya. Dan sebagian Anda akan ada penyatuan antara dirimu dan seseorang yang punya keserasian energi dengan dirimu, Pisces. Untuk Pisces yang bekerja dengan kanak-kanak ataupun Anda punya anak sendiri, saya merasakan wujudnya keharmonian antara Pisces dengan kanak-kanak. Saya merasakan seperti engkau bahagia, ada kebahagiaan yang wujud di dalam dirimu bersama dengan kanak-kanak ini. Untuk Pisces yang saya rasa ini saranan buat Anda ya Pisces, untuk lebih memberi perhatian kepada anak-anakmu. Apapun kata mereka tentang anak-anakmu, saya tidak tahu dari mana datangnya message seperti ini, tapi katanya walau apapun kata mereka tentang dirimu dan anak-anakmu, engkau harus memberi perhatian. Engkau teruskan apa yang
caramu mendidik anak-anak. Teruskan caramu mendidik anak-anak. Saya tidak pasti siapa, sama ada Anda seorang ibu atau bapa, atau mungkin juga bekerja dengan anak-anak sebagai seorang guru mungkin. Oke. Anda adalah pembimbing kepada kanak-kanak. Di bawah dek, kepatuhan. Ini juga memberi saya energi berserah kepada situasi. Berserah. Berserah kepada Yang Maha Kuasa. Kawal emosimu. Kembali kepada Yang Maha Kuasa. Di saat engkau rasa tidak mampu mengawal kemarahanmu terhadap satu situasi, saya tidak pasti situasi apa yang Anda alami pada bulan Desember ini berbeza untuk setiap individu. Kembali kepada Yang Maha Kuasa. Berserah kepadanya. Oke. Message lain, pesanan lain untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Pesanan lain. Saya merasakan energi yang bagus untuk Anda di sini, Pisces. Anda bebas, Anda merasa bebas. Karena Anda berjaya belajar untuk mengawal emosi. Karena engkau berjaya untuk memahami dirimu sendiri, kehendak dirimu. Di awal Desember ini saya merasakan engkau seperti tidak mengerti kenapa persoalan-persoalan seperti ini yang wujud pada dirimu. Kenapa? Di awal Desember ini, kenapa engkau mengalami situasi ini? Tetapi pada akhirnya engkau mulai memahami. Dan ini akan membawa engkau memahami tujuan hidupmu. Matlamat sebenar hidupmu. Oke, Anda ada di Tower, perubahan. Sudah ada 2 di sini. Jadi ini berada dalam rintangan hidup Anda, perubahan. Tetapi saya pasti Anda dapat melalui dengan baik. Memang ada perubahan besar dalam hidupmu dan ada kesedaran di dalam dirimu. Anda ada temperance. Jadi ini tentang emosi tadi. Jadi berhati-hati ya dengan emosi karena The Tower dan temperance bila hadir bersama dalam reading ini memberikan saya gambaran kemarahan yang meledak. Jadi cuba kawal emosi. Mungkin ada satu situasi yang membuatkan engkau tidak mampu mengawal kemarahan, tetapi apapun itu bersedia untuk belajar. Belajar menghadapi pembelajaran daripada mungkin teguran daripada alam semesta. Bersedia untuk menerima teguran daripada alam semesta. Mungkin ada sesuatu perkara yang harus engkau ubah dalam hidupmu. Jadi ada di antara Pisces di sini yang sudah lama berada dalam energi tidak mampu membuat keputusan, tidak ada ketetapan dalam pendirian. Jadi engkau keluar daripada energi ini. Engkau akan keluar daripada energi ini. Ada Pisces yang merasakan seolah-olah tidak ada jalan keluar dalam masalahnya, tetapi jalan itu terbuka luas untukmu di bulan Desember ini. Anda ada The Chariot, mungkin akan ada sedikit masalah perjalanan, mungkin akan lambat. Jika engkau berada dalam energi selalu tidak dapat membuat keputusan, lambat membuat keputusan, engkau akan menghalang perjalananmu sendiri. Jadi ingat itu, bersiap lebih awal, dan beritahu dengan diri sendiri, segera membuat keputusan. Sama ada engkau menangguh untuk mengambil keputusan, ataupun engkau melakukan dengan segera, pada akhirnya engkau harus mengambil satu keputusan. Engkau harus juga membuat keputusan, memilih. Engkau harus juga memilih. Okay. Anda ada di Empress. Ya, ini rasa cemburu yang saya rasakan. Karena
Anda ada Empress ini jatuh secara terbalik sebenarnya. Tapi ada rasa cemburu yang wujud di dalam hatimu, tetapi engkau akan mengubah situasi ini. Oke, ini energi reunion tadi. Ada Pisces di sini yang akan memperbaiki hubungan dengan seseorang, menyambung semula hubungan dengan seseorang. Mungkin begitu, akan ada komunikasi lagi. Dan yang bagusnya Anda ada Nine of Pentacles. Keadaan situasi keuangan agak baik, cukup. Mungkin kalau berharap untuk adanya kelimpahan itu mungkin tidak ada, tetapi engkau berkecukupan, cukup untuk dirimu. Jadi harus pandai mengatur perbelanjaan, karena saya tidak mengesan energi kelimpahan di sini. Tidak ada energi berkelimpahan, rezeki yang berlimpah-limpah, tetapi sentiasa ada rezeki cukup, rezeki yang cukup. Oke? Nah, ini sebenarnya subjektif ya. Apa yang kita dapat dari cara kita menggunakan, cara kita bersyukur itu membuatkan kita rasa sentiasa berkelimpahan, walaupun sebenarnya apa yang diterima itu cukup sahaja. Tetapi kalau engkau rasa berkelimpahan, maka engkau berada dalam situasi berkelimpahan. Di bawah dek Anda ada di Emperor, pekerjaan, cara bekerja yang sangat baik pada Desember ini. Seperti ada peluang baru terbuka untuk Anda memperbaiki keadaan keuangan. Jadi pikir yang baik-baik, pikirkan yang positif. Saya juga merasakan energi seseorang di sini yang mengubah cara bekerjanya, dan cara bekerja yang baru ini membuatkan engkau dapat melakukan pekerjaan dengan baik, kualiti kerjanya bertambah baik. Dan saya merasakan seperti segala-galanya berjalan lancar jika hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Okay. Situasi lain yang dihadapi oleh Pisces, situasi lain yang dihadapi oleh Pisces, situasi lain yang dihadapi oleh Pisces. Anda berada dalam Emperor energy ya, Pisces. Teguh dengan pendirian, sangat tegas, berkeyakinan. Jadi di awalnya itu kamu berusaha untuk mencari keyakinan diri, tetapi saya merasakan keyakinan diri yang engkau cari itu engkau dapat. Oke. Ada Pisces di sini yang memulakan hidup baru. Ada yang berpindah ke rumah baru. Tapi sebahagian Anda di sini lebih kepada perubahan hidup, perubahan perjalanan hidup, perubahan dalam suasana rumahnya. Wow, ada Pisces yang bertemu dengan pasangan. Oke. Saya rasa hubungan baik dengan pasangan Anda. Ada hubungan yang sangat baik dengan pasangan Anda. Suasananya sangat hangat pada bulan Desember ini. Cuma mungkin agak toksik hubungannya, agak ada sedikit memberi gangguan. Mungkin memberi gangguan dalam, saya tidak pasti gangguan untuk setiap Anda, bukan saya tidak pasti, saya tahu. Saya tahu, tetapi setiap individu itu berbeza-beza. Sebahagian Pisces di sini keserasian yang luar biasa dengan pasangan pada Desember ini mengganggu pekerjaan Anda, cara kerja Anda. Sebahagian Anda di sini pula, keserasian Anda dengan pasangan Anda menjadi tumpuan orang lain dan ada kata-kata negatif yang dilemparkan. Nah, ini mewujudkan suasana yang agak tidak selesa buat Anda. Oke.
Ini sekali lagi keadaan keuangan yang baik. Nah, kalau saya melihat di sini, karena apa yang engkau dapat tergantung kepada usahamu. Jadi untuk bulan ini engkau bekerja, engkau ada pendapatan. Begitu energi yang saya rasakan. Engkau dapat sesuai dengan apa yang engkau lakukan. Ada keinginan untuk melakukan lebih lagi dan lebih lagi, tetapi sekali lagi kembali kepada apa yang harus engkau lakukan. Cadangan, saranan buat Anda untuk punya ruang pribadi, dapatkan untuk menikmati hasil usahamu, untuk memanjakan diri sendiri. Jadi ya, usah terlalu menghabiskan banyak waktu dengan pekerjaan. Di bawah dek Anda ada seseorang yang masih berpegang masih tidak dapat melepaskan engkau. Atau mungkin ini energi Anda juga, Pisces. Anda masih menginginkan kehadiran seseorang dalam hidup Anda. Dan Anda tidak sanggup untuk melepaskannya pergi. Tapi kalau itu yang Anda rasakan, saya melihat ada penyatuan semula di sini. Energi itu ada di sini jika itu yang Anda harapkan. Oke, jadi sebagai penutup kepada reading Anda Pisces, Oracle message untuk Pisces. Oracle message untuk Pisces. Oracle message untuk Pisces. Terima kasih. Pisces, Anda ada. Wah. Nikmati hidup ini, enjoy your life. Okay. Mulakan harimu dengan kebahagiaan katanya. Perjuangkan dirimu, perjuangkan pertahankan dirimu. Jadi kalau saya merasakan di sini, jangan biarkan orang lain membuli, jangan biarkan orang lain memijak engkau. Oke. Ini saranan buat Anda. Mungkin engkau sudah terlalu lama berdiam diri untuk situasi masing-masing. Sudah terlalu lama memendam, Anda hanya memendam. Anda tidak mempertahankan diri. Anda tidak mengeluarkan kata-kata yang berupa pertahanan diri begitu. Jadi ya, sudah tiba masanya untuk engkau bersuara. Anda tidak memerlukan sayap untuk terbang. Maksudnya, engkau boleh melakukan sesuatu tanpa pertolongan orang lain, tanpa kehadiran, tanpa sokongan seseorang tertentu pun engkau masih mampu melakukan. Engkau masih mampu untuk mencapai kejayaan. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk Anda Pisces. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Oh ya, ini masa untuk engkau membebaskan diri katanya. Dari kad ini saya juga mendengar pesanan seperti itu. Oke Pisces, hingga jumpa lagi. Bye.